Disiarkan dari studio, tekanan interpelasi yang digiring anggota DPRD DKI dari PSI dan PDIP pada Anies dalam soal Formula E. Bak pisau tumpul memotong popularitas Anies Baswedan. Mampukah tiga anggota DPRD DKI? Lalu apa target akhir? Simak tayangan. Pemirsa, jumpa lagi dengan saya Irwansyah Nasution dalam tayangan Checking News. Saya mengharap Anda dalam keadaan sehat, segar bugar saat menyaksikan tayangan kami ini. Pemirsa, lagi-lagi Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta, menemui tembok besar dalam mengelola pemerintahan di Jakarta. Ujian terbesar yang Anies akan dapatkan dalam waktu dekat ini yaitu penggunaan hak interpelasi yang akan dilakukan Partai Solidaritas Indonesia serta didukung oleh Partai Moncong Putih PDIP DKI Jakarta. Pro kontra tentang persoalan penggunaan hak interpelasi ini akan digulirkan oleh dua partai tersebut. Pertanyaannya, apakah mereka mendapat dukungan besar di kalangan DPRD DKI Jakarta? Karena hak interpelasi yang menyoal soal Formula E ini akan diuji kembali melalui badan legislasi yang ada di DPRD, dan tentu saja ini bukan pekerjaan mudah bagi dua partai tersebut. Karena hak interpelasi itu merupakan hak politik anggota DPRD seluruh yang ada di DKI Jakarta. Nah, kita tidak tahu bagaimana perkembangan ke depan, tapi yang jelas kita mau melihat sisi-sisi lain, pandangan masyarakat dan tokoh publik seperti Rocky Gerung yang mengatakan penggunaan hak interpelasi oleh PSI dan PDIP Perjuangan DKI Jakarta itu tidak lain adalah pesanan oligarki. Ini sangat menarik sekali dan kita akan kupas dalam .co.id atau fajar.co.id. Mari kita simak pemberitaannya. Heran dengan sikap PSI. Rocky Gerung, ini partai sengaja dibikin untuk orang doang. Lucu ya. Sebuah headline newsnya sangat menarik sehingga menjadi bahan lucu ya. Fajar.co.id, sebanyak 33 anggota DPRD DKI Jakarta dari Partai Solidaritas Indonesia PSI dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP mengajukan hak interpelasi pada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait dana balapan Formula E. Menanggapi hal itu, pengamat politik Rocky Gerung menilai interpelasi itu merupakan upaya menjegal Anies Baswedan untuk maju di Pilpres tahun 2024. Jadi ini pertandingan moral sebetulnya. Lain kalau PSI itu betul-betul partai yang berternak pikiran. Maka orang bisa lihat itu interpelasi karena ada urgensi menegakkan demokrasi. Iya. Tapi ini interpelasi untuk menjegal Anies. Ujar Rocky Gerung dikutip channel YouTube-nya pada Ahad tanggal 29 bulan 8 tahun 2020. Jadi ada dua hal yang menarik dari pernyataan ini. Berikan komentar. Yang pertama, Rocky Gerung menggambarkan ini ada pesanan oligarki. Kedua, menegakkan demokrasi. Jadi antara demokrasi dan kepentingan oligarki ini ada dua kutub yang berlawanan arah dan bisa juga berbenturan arah. Karena nilai-nilai idealisnya
bertentangan satu yang dengan yang lainnya, ya kan? Satu sisi kalau mau menegakkan demokrasi itu harus dengan pikiran-pikiran dan akal-akal yang sehat, sehingga semua bisa menjadi frame pemikiran yang objektif dalam memberikan dan menyampaikan aspirasi. Namun kalau ada pesanan seperti yang dibilang Rocky Gerung, pesanan oligarki, nah ini kan lain lagi ya. Jadi nampak daya ungkap dan ungkit Rocky Gerung di dalam membedah persoalan seputar interpelasi ini sangat menarik sekali. Kita lanjutkan ya. Rocky menduga interpelasi itu adalah pesanan oligarki untuk menurunkan elektabilitasnya, elektabilitas Anies, tingkat keterpilihan Anies di mata publik. Karena belakangan ini Anies begitu menjadi media darling ya, perhatian publik yang luar biasa. Jangankan hanya untuk seputar DKI Jakarta, bahkan sudah nasional. Anies mampu membuat daya ikat dan daya ikat dari beberapa kelompok masyarakat di seluruh Indonesia. Kita lanjut lagi. Apalagi merujuk sejumlah lembaga survei, Anies Baswedan selalu menjadi tokoh populer untuk Pilpres tahun 2024. Ini interpelasi sebenarnya dipesan oligarki. PSI sejak awal berupaya untuk seolah-olah sedang menjalankan demokrasi. Bahwa iya, interpelasi itu hal yang melekat pada DPR, tetapi interpelasi diajukan oleh PSI dan PDIP, tapi formulanya begitu, tetapi materialnya kepentingan oligarki. Lengkapnya. Dia menyebutkan bahwa interpelasi itu untuk menurunkan elektabilitas Anies. Jadi interpelasi untuk elektabilitas dengan dibungkus bahwa ini hak anggota DPRD untuk interpelasi, ungkapnya. Rocky Gerung mengaku heran dengan sikap PSI, padahal dirinya pernah memberi kuliah untuk para kader di awal pendirian PSI. Itu saya kasih kuliah pertama kali untuk menerangkan apa itu ideologi, apa itu solidaritas, apa artinya lambang mawar. Itu saya terangkan filsafat politik di markas PSI. Tapi kemudian jadi begini, saya menganggap bahwa ini partai sengaja dibikin untuk seseorang doang. Doang ini bahasa Jakarta, mungkin orang-orang di daerah sudah agak akrab ya dengan istilah doang. Bukan suatu ide demokratisasi, ide kemajemukan yang mereka promosikan. Itu maksudnya PSSI itu mestinya ide demokrasi dan kemajemukan, persoalan kemajemukan itu yang dipersoalkan, bukan yang di luar hal tersebut ucapnya. Dan terlihat bahwa tokohnya bisa bicara kalau ada modeling dari pemilu kemarin, pungkasnya. Nah, demikian hasil tayangan atau berita dari Fajar.co.id. Nah, para pemirsa, kita melihat kalau rencana hak interpelasi yang dilakukan PSI dan PDIP itu sampai saat ini memang menjadi isu yang hangat, karena banyak kecurigaan orang bahwa apa yang dikatakan Rocky Gerung ya, sang profesor akal sehat kata orang-orang ya, bahwa penggunaan hak interpelasi tidak semestinya dilakukan kalau memang itu bersifat pesanan oligarki atau pesanan pihak-pihak tertentu untuk menjatuhkan elektabilitas Anies. Mengapa ini penting sekali menjadi sebuah bahasan kita? Karena kalau kita cermati belakangan ini apa saja tingkah
sikap tindakan Anies Baswedan selalu menjadi sorotan lawan-lawan politiknya. Apakah ucapan, perbuatan yang mengarah celah untuk diinterupsi, persoalkan, pasti akan dilakukan lawan-lawan politiknya. Anies tentu tidak dikhawatirkan mengelola pemerintahan Jakarta dengan kemampuannya dan pengalamannya serta cara berpikirnya yang cukup cemerlang. Tapi Anies juga dikhawatirkan akan mengganggu mereka-mereka yang punya kepentingan, termasuk yang disebutkan oleh Rocky Gerung, oligarki. Karena bisa saja kebijakan Anies bila mereka mampu masuk ke kancah politik nasional dalam hal ini Pilpres 2024, maka Anies menjadi magnet yang kuat untuk menggusur kepentingan oligarki yang memang tidak sejalan dengan semangat kita sebagai bangsa yang berlandaskan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan Pancasila. Dan ini sudah dimulai dari pertarungan di DKI Jakarta. Tapi apakah itu benar? Kita masih juga menunggu pertarungan atau deal-deal politik ke depan. Apakah benar Anies betul-betul didukung oleh mayoritas partai di Indonesia yang saat ini mempunyai hak parlemen threshold untuk mengajukan calon presiden? Apakah PDIP, apakah Partai Gerindra, PKS, Demokrat? Ini mungkin banyak pilihan-pilihan. Tapi yang jelas gaya ungkit dari ucapan Rocky Gerung tentang langkah hak interpelasi yang direncanakan PSI dan PDIP Perjuangan DKI Jakarta itu mendapat kecaman. Dan biasalah ini sebuah rangkaian seni dalam melakukan kompromi politik untuk kepentingan para oligarki tersebut. Semoga tayangan ini bisa memberikan sedikit tambahan bagi kita untuk mencermati peta politik di tahun 2024 tentang sosok Anies Baswedan dan demokrasi Indonesia yang lebih baik ke depan. Sampai jumpa lagi bersama saya Irwan Sari Sution di lain kesempatan.